Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penelitian kuantitatif yang beranggotakan Muhammad Remi Amanda, Ananda Tio Aryuda, Maiswari Kusumasiti, dan Sofia Fitriana Zain. Next. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama, ada definisi penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang spesifikasi yaitu sistematis, terencana, dan jelas serta jelas dari awal desain penelitian hingga rumusannya. Nah, tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Jadi, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian berdasarkan filosofi positif, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Nah, biasanya teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, dan analisis data statistik untuk tujuan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tio. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Maes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri penelitian kuantitatif. Next. Yang pertama adalah inti dari realitas dapat diklasifikasikan, spesifik, dapat diamati, dan dapat diukur. Yang kedua, hubungan antara penelitian dan peneliti bersifat independen untuk menetapkan objektivitas. Yang ketiga, hubungan antar variabel bersifat kausalitas, artinya adalah bersifat sebab akibat. Yang keempat, nilai cenderung bebas. Pada poin nomor 4 ini, artinya peneliti menggunakan nilai-nilai yang universal, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melekat pada objek yang diteliti. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Remi. Baik, terima kasih untuk Mas Tio. Saya akan melanjutkan untuk proses penelitian kuantitatif. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa prosedur atau langkah-langkah dalam proses penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, selanjutnya studi literatur, yang ketiga pengembangan kerangka konsep, dan yang keempat itu identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya itu pengembangan desain penelitian, teknik sampling, lalu pengumpulan dan kuantifikasi data, dan terakhir datanya dianalisis. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait proses ini. Aku mau nanya, Rem, untuk proses atau tahapan ini di penelitian kuantitatif itu penjelasannya gimana ya? Oke, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan lagi secara lebih jelas dan detail. Untuk proses, setiap penelitian itu selalu berangkat dari masalah atau dari potensi. Dalam penelitian kuantitatif ini, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas dan ditunjukkan dengan data yang valid. Setelah masalahnya diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini, maka akan dapat memandu peneliti untuk kegiatan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk memperjelas masalah dan menjawabnya. Untuk jawabannya terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan dibuktikan kebenarannya secara empiris di lapangan.
Untuk itu, peneliti menetapkan populasi sebagai tempat pengujian dan sekaligus menyiapkan instrumen penelitiannya. Bila populasi terlalu luas dan ada keterbatasan dari peneliti, baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud untuk membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan tingkat kesalahan tertentu. Instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan data harus valid dan reliable. Untuk itu, sebelum instrumen digunakan, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji, validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Selanjutnya, instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes maupun non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan kuesioner atau pedoman observasi dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Untuk data yang telah terkumpul, selanjutnya itu akan dianalisis. Analisis ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif ini, untuk analisisnya sendiri dapat menggunakan statistik. Statistik yang digunakan berupa statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan non-parametris. Untuk peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random atau acak. Selanjutnya, dari data hasil analisis tersebut disajikan dan diberikan pembahasan. Untuk penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart atau diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan sendiri terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang rasional dan mendalam, serta interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulannya juga ada 5. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut, diharapkan masalah dapat dipecahkan. Untuk saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah pada penggunaan teori, instrumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk proses penelitian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Cukup dari saya. Oke. Selanjutnya, untuk yang poin keempat akan dilanjutkan oleh Mbak Sofia. Baik, terima kasih Mas Reni. Yang poin keempat, di sini ada keterkaitan penelitian kuantitatif dengan penelitian lain. Nah, yang pertama, penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi, keterkaitan kedua penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat garis besar dapat dimanfaatkan sebagai hipotesa bagi penelitian kualitatif yang analisisnya bersifat lebih cermat dan tepat. Selanjutnya, yang kedua ada penggolongan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini terdapat beberapa penggolongan dan jenis. Dari penggolongan dan jenis ini terdapat keterkaitan dengan penelitian lain, di antaranya
Yang pertama yaitu tujuan. Untuk jenis penelitian kuantitatifnya ada penelitian eksploratif. Yang kedua, pendekatan. Jenis penelitian kuantitatifnya yaitu survei dan evaluasi. Yang ketiga ada taraf penelitian. Jenis penelitiannya ada deskriptif dan eksplanatif. Yang terakhir yaitu saat terjadinya variabel. Jenis penelitiannya ex post facto dan eksperimen. Di sini kami ambil dari sumber Bungin tahun 2013 halaman 49. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, untuk referensinya kami ambil dari yang pertama pengertian penelitian kuantitatif, selanjutnya yang kedua ada ilmu bahasa tahun 2015 mengenai keterkaitan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga ada Ma'ruf Abdullah tahun 2015, metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada Sugiono tahun 2009, metode penelitian pendidikan. Dan yang terakhir ada Sugiono tahun 2012, metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Baik, terima kasih. Sudah cukup dari kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan dan saran, bisa disampaikan melalui Bismart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.